Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Yasin Asroh di NH21 Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang topologi dan kabel jaringan komputer. Perlu kita ketahui bahwa topologi dan kabel jaringan komputer ini kita perlukan dan kita pergunakan biasanya untuk mengirim satu data atau mengirimkan data dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Nah, contohnya adalah apabila kita memiliki satu komputer dan kita ingin mengirimkan data ke komputer yang lainnya. Nah, ini yang dinamakan dengan jaringan komputer. Tapi, tentu saja harus ada penghubung, misalkan kabel, ataupun wifi, dan lain sebagainya. Menurut jenis topologi jaringan, terdapat beberapa jenis. Salah satunya adalah topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentangkan, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Nah, contohnya adalah ini ya kabelnya, dan ini medianya. Misalkan ini komputer 1, komputer 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, ada kelebihan dengan menggunakan topologi jaringan bus. Di antaranya adalah layout kabel yang sederhana sehingga instalasinya relatif lebih mudah. Ya, jadi instalasinya relatif lebih gampang dengan menggunakan topologi bus. Tapi di sisi lain ada juga kekurangan dengan memakai topologi bus itu. Salah satunya adalah jika koneksi ini gagal, maka yang lain juga komunikasinya akan gagal. Seperti itu ya. Jadi, jika salah satu jaringan komputernya gagal, maka akan mempengaruhi ke komputer yang lainnya, ke komputer jaringan yang lainnya. Lalu ada juga topologi ring. Disebut dengan topologi ring karena bentuknya seperti cincin yang melingkar pada semua komputer dalam jaringan yang akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Nah, ini medianya ya. Nah, topologi ring ini memiliki kelebihan, yaitu dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Tapi juga memiliki kekurangan topologi ring. Nah, salah satu di antaranya adalah paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. Jadi misalkan kita ingin mengirim dari komputer sini ke komputer yang ini. Jadi dia tidak bisa langsung ke sini ya. Nah, dia harus berkeliling dulu baru nyampe ke sini. Itu adalah kelemahan dari topologi ring. Lalu ada topologi star. Disebut dengan topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch untuk menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Maksudnya gimana? Jadi ini adalah konsentrator yang akan menjadi pusat data. Ini bisa berupa hub atau switch. Untuk perbedaannya mungkin next video ya. Nah, kekurangan dari topologi star ini bila digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub ya yang ini. Lalu hub ini rusak
maka semua jaringan akan terputus. Tapi keuntungannya adalah jika koneksi misalkan di komputer ini terputus, tidak akan berpengaruh ke komputer yang lainnya, maka masih bisa berkomunikasi ataupun mengirimkan data. Itu kelebihan dan kekurangan dari topologi start. Masih banyak lagi topologi yang lainnya, tapi yang saya bahas hanya 3 yang itu saja tadi. Yaitu tadi topologi bus, topologi ring, dan topologi star. Selanjutnya adalah kabel jaringan komputer. Seperti kita ketahui bahwa untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya atau untuk menghubungkan komputer dengan media yang lainnya memerlukan kabel jaringan. Walaupun bisa juga menggunakan nirkabel seperti Bluetooth, Wi-Fi, ataupun infrared. Pada pengertiannya, kabel jaringan komputer adalah bagian dari perangkat keras komputer yang berbentuk kabel, di mana kabel ini dirancang secara khusus dan memiliki kriteria tertentu. Jadi, kabel jaringan ini berbeda dengan kabel yang kita pakai sehari-hari. Misalkan pada kabel kita ingin menghubungkan lampu dengan listrik dengan menggunakan kabel listrik dan lain sebagainya. Kabel ini ya fungsinya adalah untuk mengatur sebuah jaringan komputer yang pastinya untuk mentransmisikan data dari server menuju komputer klien melalui media kabel. Dengan kabel ini, jaringan akan dapat terbentuk hanya dengan mengkoneksikan kabel dengan server dan klien, serta perangkat keras yang lainnya. Mungkin kalau kalian pernah ke warnet, kalian bisa menemukan kabel jaringan yang berada di belakang komputer CPU. Nah, itu untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, ada beberapa jenis kabel jaringan komputer. Salah satunya adalah koaksial kabel atau kabel koaksial. Merupakan kabel yang terdiri dari dua penghantar. Salah satu penghantarnya berbeda di tengah kabel, yang dikelilingi oleh penghantar satu dengan pola lilitan yang melingkar. Contoh dari koaksial kabel adalah kabel antena TV. Cek ya sama kamu kalau kalian memiliki TV yang dihubungkan antara antena dengan TV memakai kabel koaksial. Lalu ada kabel UTV atau Unshielded Twist Pair. Adalah sepasang kabel yang dililit satu sama lainnya dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari dua atau lebih pasang kabel. Nah, kabel UTV ini memiliki node-node dari 1 sampai 8 atau memiliki warna untuk menghubungkannya. Di antara warnanya adalah ada biru, putih biru, ada orange dan putih orange, ada putih hijau dan hijau, serta coklat dan putih coklat. Tentu saja ada skema untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan kabel UTV. Ini adalah ada kabel STP atau Shielded Twist Pair. Ini memiliki spesifikasi yang jauh lebih baik daripada kabel UTP. Pada kabel STP memiliki kabel yang memiliki perlindungan di dalam lapisannya untuk melindungi kabel twist pair-nya. Jadi kabel ini lebih aman karena selain bentuknya yang tebal juga karena memiliki lapisan untuk menguliti kabelnya. Kabel optik. Kabel jenis ini sangat berbeda dengan jenis kabel yang sudah saya sebutkan tadi. Kabel jenis ini disebut dengan fiber optik karena tidak menggunakan tembaga sebagai penghantar. Karena biasanya kan kalau kabel itu ada yang berwarna emas tuh, itu yang disebut dengan tembaga. Nah, kabel fiber optik terbuat dari serat kaca yang sangat tipis. Oleh karena itu terbuat dari kaca, maka
sinyal yang dikirim berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Nah, bisa kita lihat atau kamu mungkin pernah melihat di jalan itu suka ada penggalian tanah. Nah, itu penggalian tanah biasanya untuk menanam kabel optik. Nah, keuntungan dari kabel optik ini adalah datanya yang sangat super cepat apabila kita mengirim. Tapi, tentu saja harganya pasti lebih mahal karena menggunakan kaca sebagai penghantar untuk mengirimkan data, ya, melalui cahaya dari sumber ke tujuan. Baik, begitu saja penjelasan dari saya tentang topologi dan kabel jaringan komputer. Saya mengambil sumber materi ini dari nyangyang.com serta Heri Susanto BCC 2012. Atas perhatiannya, mudah-mudahan video tentang penjelasan topologi serta kabel jaringan komputer ini bisa bermanfaat dan lebih dipahami oleh Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.